Ini adalah teks menjadi topik yang kita bahas. Teks yang dari ayat 23. Seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Artinya Herodes mati ditampar oleh malaikat Tuhan. Siapa Herodes yang tertulis di Kisah Para Rasul pasal 12 ini? Supaya kita tidak bingung ya, saudara ya. Karena ada juga nama Raja Herodes yang dicatat di Injil Matius yang ingin membunuh bayi Yesus setelah ia mendengar orang-orang Majus sedang mencari raja orang Yahudi yang baru lahir di Israel, tapi ia tidak tahu di mana. Herodes memanggil para ahli kitab suci dan mereka menemukan bahwa raja Yahudi akan dilahirkan di kota Bethlehem. Herodes memerintah untuk membunuh semua anak dari umur 2 tahun ke bawah. Nah, setelah dia menyelesaikan tugas itu, ya para tentara yang membunuh itu, lalu malaikat datang ya, sebelum mereka membunuh bayi ini, ya malaikat Tuhan, saudara, memberitahukan kepada Yusuf ya, supaya ia membawa bayi Yesus dan Maria untuk mengungsi ke Mesir. Untuk sementara waktu mereka tinggal di sana. Ya, setelah mereka pergi mengungsi dari Bethlehem, baru terdengarlah kabar buruk di mana anak-anak balita 2 tahun ke bawah dibunuh oleh pasukan Herodes. Nah, peristiwa ini menggenapi nubuat Nabi Yeremia pasal 13 ayat 1. Nah, saudara bisa membaca itu, kisah ini ditulis di Matius pasal 3 ya. Kita tidak bisa memahami ya mengapa bayi-bayi harus dibunuh untuk menggenapi nubuatan ini. Kita hanya bisa menyimpulkan bahwa apa yang terjadi Allah tahu, sebab Allah mempunyai rencananya sendiri dalam nubuatan itu untuk kebaikan bagi bayi-bayi yang tak bersalah itu. Kita meyakini bahwa balita-balita yang dibunuh oleh Herodes, ya, mereka pasti masuk surga. Dan yang melakukan kejahatan, Herodes ini, pasti akan dihukum oleh Tuhan. Ada ayat mengatakan, Anda menabur, Anda juga yang akan menuai. Menunjukkan bahwa Allah itu adil dan benar, saudara. God is just and true. Nah, Raja Herodes menjadi Raja Palestina, memerintah orang Yahudi dan juga bangsa lain. Nah, saudara, kalau kita lihat catatan yang di Matius ini, saudara, kemudian itu Herodes ini, saudara ya, dia mati ya. Ya, tidak dijelaskan bagaimana ia bisa mati. Ya, memang dalam catatan sejarah ada yang mengatakan bahwa Herodes ini, Herodes Agung itu mati ini karena diracuni oleh anak-anaknya ya. Karena anak-anaknya ingin merebut gitu kekuasaan menjadi raja begitu. Nah, setelah dia mati, saudara, dalam catatan Matius pasal juga di pasal yang kedua ya, lalu malaikat menampakkan diri kepada Yusuf dan mengatakan kepada dia bahwa Herodes yang ingin membunuh bayi Yesus sudah mati. Lalu Yusuf balik ke tanah Israel. Ya, saudara bisa lihat itu di pasal yang kedua ya. Ketika mengetahui bahwa Archelaus menjadi raja menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana atau ke Yudea atau ke Yerusalem. Lalu Yusuf bawa bayi Yesus ke daerah Galilea di kampung namanya Nazaret, menggenapi nubuatan bahwa bayi Yesus akan disebut, atau Yesus sendiri akan disebut orang Nazaret, ya, menggenapi nubuatan. Saudara bisa lihat itu di Matius pasal 2 ayat yang ke-23 ya. Archelaus, saudara, sebenarnya adalah anaknya Herodes. Nah, dia juga disebut Raja Herodes. Nah, ini raja ini ya, saudara-saudara, ini keluarga ini juga dari bapak anaknya semua juga orang jahat sebenarnya, raja yang jahat. Nah, ini Archelaus ini, saudara, dia pernah ditegur oleh Yohanes Pembaptis ya. Dia karena dia tidak pantas mengambil istri dari adik tirinya, itu Lukas pasal 3, saudara bisa lihat sana. Nah, ketika putri istrinya itu menari-nari, wah, dia berjanji akan memberi apa saja kepada putri yang menari-nari itu. Lalu dia mengatakan, "Mak,
kalau dapat hadiah, mau hadiah apa? Oh, mamanya bilang, udah, kepalanya Yohanes Pembaptis. Oh, saudara, ini permintaan yang tidak lazim. Ini permintaan yang sangat keji dan kejam sekali. Meminta kepalanya Yohanes Pembaptis. Hah? Ini Yohanes Pembaptis kan yang dianggap seorang nabi. Ya, seorang yang mendahului jalan bagi Yesus Kristus, yang mempersiapkan jalan bagi Kristus untuk orang Yahudi ya. Dia minta kepalanya. Akhirnya Herodes harus memenggal kepala Yohanes karena Yohanes sudah ditahan dia dalam penjara dan dipenggal kepalanya dan dia kasih kepada putri istrinya itu. Nah, ini suatu tindakan perbuatan yang sangat keji, kejam sekali, saudara. Nah, ini Herodes ini juga ya yang pernah juga memenggal kepala Rasul Yakobus, ya saudara Yohanes, yaitu Yakobus ya. Saudara bisa baca di Kisah Para Rasul di pasal 12 ayat 1. Nah, dia juga yang memenggal kepala Yakobus, Rasul Yesus Kristus. Ya, Anda bisa bayangkan, dosanya bertambah, saudara. Nah, jadi ini keluarga ini, raja ini adalah orang-orang yang keji, orang-orang yang kejam, raja yang jahat, ya, saudara-saudara. Saudara, kita tidak perlu aneh, ya. Memang banyak raja-raja yang jahat, raja-raja yang kejam, dan tentu juga ada raja-raja yang baik, yang bagus ya. Memang ada. Ya, kalau kita lihat di dalam kerajaannya Israel ada raja yang baik kan, yaitu adalah Raja Daud, saudara. Dia menjadi standar raja-raja di Israel. He is the best king of Israel. Ya, kemudian juga ada raja yang bijak, anaknya kan Salomo. Setelah itu udah raja semua itu raja-raja yang tidak baik. Dan memang juga ada raja yang baik. Tapi itu menjadi standar, saudara ya. The best king of Israel itu adalah King David yang menjadi standar yang paling terkenal di antara raja-raja Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan ya, bahwa segala raja dan pemerintah yang ada, yang memimpin bangsanya, itu adalah sebenarnya jabatan yang diberikan oleh Tuhan Allah sendiri ya kepada mereka untuk memimpin umat ya. Nah, kalau kita baca saudara-saudara di Roma pasal 13 ya, segala pemerintah yang ada dan pemimpin yang ada itu pun sebenarnya adalah hamba Allah, istilah dalam kutip hamba Allah yang melaksanakan hukuman Allah kepada manusia yang jahat seharusnya. Kalau kita baik, kita tidak perlu takut pemerintahan ya. Kita tidak, karena itu adalah alatnya Tuhan begitu. Nah, banyak raja, orang pemimpin tidak menyadari bahwa jabatan mereka itu adalah pemberian dari langit, ya, dari Tuhan sebenarnya. Nah, kenapa dari langit? Masih ingat saudara, waktu Yesus diadili oleh Pilatus, nah, Yesus mengatakan, kamu tidak ada kuasa sama sekali kepada saya kalau bukan jabatan yang kamu miliki ini ya diberikan atau dikasih dari atas. Ya, saudara bisa lihat Yohanes 19:11. Yesus mengatakan kepada Pilatus. Jadi kesimpulannya saudara, sebenarnya jabatan-jabatan yang diberikan kepada siapa yang Tuhan ingin berikan itu adalah haknya, otoritas, haknya Tuhan. Hanya mereka tidak menyadari dan tidak memakainya itu sebaik-baik mungkin sebenarnya. Jadi mereka otoriter ya, artinya semena-mena. Nah, saudara juga di kisahnya Nabi Daniel dan teman-temannya di Babelonia, di Media Persia, dan Daniel juga mengatakan itu ya, bahwa Allah yang berkuasa ya terhadap kerajaan-kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Itu kitab Daniel pasal 4 ayat 32. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya pemimpin yang ada sampai hari ini pun adalah pemberian oleh dari atas, dari Tuhan sebenarnya. Ya. Di Indonesia kan banyak pejabat bilang, ya ini adalah jabatan yang amanah, jabatan yang diberikan oleh Allah, isi katanya. Ya betul, saudara-saudara. Kita harus tahu bahwa Tuhan yang mengontrol alam semesta ini dan mengontrol kerajaan ini atau pemerintahan ini ya. Nah,
jabatan Anda, engkau menjadi presiden, engkau menjadi pemimpin, itu adalah pemberian, haruslah dipakai sebaik mungkin kan. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan ya, kita memiliki presiden yang baik, yang the best, yang kita mengatakan saat ini adalah Presiden Jokowi. Saudara ya, he's the best president ya, selama yang kita tahu kan. Dia tidak korupsi, dia tidak semena-mena, dia tidak nepotisme, dia tidak mencari kepentingan diri sendiri dan kepentingan keluarganya kan gitu. Makanya namanya bagus. Ya, disenangin orang. Bahkan survei menunjukkan ada 80% lebih rakyat Indonesia cinta Jokowi, ya, mendukung dia. Bahkan anaknya pun dicintai orang kan. Maka itu istilah peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau pohonnya baik, anaknya baik. Kalau pohonnya jahat, nah anaknya pun akan jahat. Ini peribahasa, saudara. Ya, apa yang tanam, Anda yang menuai, kan demikian ya. Nah, jadi tidak heran, saudara. Apa yang terjadi ya dengan pemimpin-pemimpin di dunia ini yang kejam, yang otoriter, saudara. Sejarah mencatat bahwa mereka satu persatu tumbang ya, satu persatu mati dengan tidak dihargai, dihormati oleh rakyatnya sendiri. Nah, saudara bisa baca dalam sejarah lah. Kalau kita lihat banyak pemimpin-pemimpin yang jahat, yang otoriter, yang semena-mena, mereka akhirnya juga mati kan. Nah, seperti Idi Amin itu, saudara, yang di Uganda itu, dia lari, akhirnya dia mati juga di tempat pengasingan dia. Dia tidak dikenang lagi oleh rakyat, hanya kenang dengan kejahatannya. Seperti juga Saddam Hussein ya kan, dia ditangkap dan digantung ya. Hanya orang kenang kejahatannya, kekejamannya kita. Seperti Hitler, Nazi, yang membunuh orang Yahudi jutaan, sangat mengerikan, saudara-saudara, dengan kroninya ya, dengan geng-gengnya semua ya, semua mati dengan tidak hormat, dengan tidak baik begitu ya. Akhirnya namanya, hanya orang mengenang namanya, nama mereka adalah pemimpin yang kejam, yang otoriter. Begitu. Oke, kita kembali ke Herodes yang dicatat di Kisah Para Rasul. Ya, saudara lihat di Kisah Para Rasul ini, saudara melihat apa yang terjadi. Ya, ini Herodes. Nah, ini Herodes yang sudah membunuh siapa itu, Yohanes. Kemudian dia juga membunuh James, dan dia juga mau bunuh Petrus loh. Kalau sudah membaca di pasal 12 ini, Petrus itu kemudian diselamatkan oleh malaikat Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan James? Nah, banyak orang bertanya demikian. Tuhan, engkau pilih kasih ya. Tuhan, kenapa engkau tidak menyelamatkan juga James? Tapi engkau menyelamatkan Petrus. Nah, saudara, kalau kita bertanya begitu ya, tentu kita tidak akan puas dengan apa yang kita tanya kepada Tuhan. Tapi di balik itu yang kita bisa tahu bahwa Tuhan punya rencana sendiri bagi rasul-rasulnya. Kan begitu. Petrus yang memang diselamatkan. Di mana Tuhan mengirim malaikatnya kan untuk menepuk Petrus dari tahanan penjara dan dia dilepaskan, dibebaskan. Nah, saudara, ini raja ini semakin ganas ya. Kenapa itu Petrus bisa dilepas dan dia memeriksa semua penjaga-penjaga dan semua penjaga itu jadi korban. Anda bisa bayangkan, mereka tidak mengerti apa-apa, saudara-saudara. Mereka hanya menjaga Petrus yang di penjara, tapi mereka menjadi korban keganasan daripada Raja Herodes yang sangat kejam. Dosanya bertambah lagi, saudara-saudara. Nah, kemudian kita lihat apa yang terjadi di ayat yang ke-20. Mari kita lihat. Herodes sangat marah, saudara, sangat marah. Tentu dia bukan hanya marah ke Petrus yang itu, dia juga marah dengan yang lain gitu ya. Nah, terhadap orang-orang Tirus dan Sidon. Wow, lihat emosinya sudah memuncak itu. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil memujuk Blatus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohon perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Nah, supaya oke lah, kita jangan perang gitu ya, kita damai aja.
gitu ya. Oke, ada perdamaian. Lalu raja ini ingin berorasi, artinya berpidato, ya, di hadapan rakyat, di ayat yang ke-21. Nah, diberilah kesempatan dia berpidato. Wah, dia ingin bertemu dengan rakyat begitu. Saudara lihat di situ, dia mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Ayat 22. Dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Saudara, waktu dia pidato, saudara, wah, rakyatnya mendengar suaranya. Mereka mengatakan, ini suara Allah. Ya, ini huruf kecil ya, A-nya ya, bukan Allah yang besar. Dan bukan suara manusia. Wah, dia merasa disanjung, dia merasa dipuja, dan dia merasa dipuji, dan dia merasa disembah sebagai dewa. Ya, Allah kecil itu ya. Wah, hatinya naik, hatinya apa nama itu ya. Tentu orang kalau dipuja-puja di semua, wah, hatinya kan naik gitu kan. Artinya dia merasa orang yang hebat. Bisa dianggap dia sebagai orang dewa, saudara-saudara. Nah, mungkin saudara masih ingat mendengar ya berita-berita di sejarah di Indonesia gitu ya, saudara ya. Waktu revolusi ya, rakyat Indonesia sangat senang mendengarkan pidatonya Soekarno. Nah, kalau akung saya semua papa mama ya, mereka mengatakan kalau Soekarno begitu, kalau dia mau pidato, semua orang itu mau cepat-cepat mendengar dia berpidato. Dan yang tidak punya radio, mereka pergi ke rumah tetangga yang mempunyai radio, mendengar suaranya saja. Bahkan ada mengatakan tukang becak pun waktu dia mau mendengar Soekarno mau pidato, dia tidak jadi apa nama itu atau membawa becaknya, dia mau dengar suaranya Soekarno berpidato. Sampai begitu hebat, saudara-saudara. Kalau dia berpidato, kata mereka yang masih muda pada zaman itu, bisa 1 jam gitu. Mereka senang dia dengar. Nah, memang dia adalah orang yang memiliki orator, orang yang hebat berpidato. Di Asia Tenggara ada 2 orang yang dikenal dengan pintar berpidato. Itu salah satu di Indonesia itu adalah Soekarno, dan yang satu lagi di Asia itu di Tiongkok itu Zhou Enlai. Ya, Zhou Enlai itu zamannya Deng Xiaoping, dan juga adalah juga sama dengan Mao Zedong. Zhou Enlai salah satu orator yang hebat. Jadi kalau dia mau pidato, semua orang mau dengar, senang mendengar ya. Nah, ini Raja Herodes ini, wah, dia mungkin pintar pidato ya, makanya rakyatnya bersorak-sorai, katanya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Wah, dia senang, dia tinggi hati, sombong ya, saudara-saudara. Nah, ini sebenarnya adalah otak atau ciri khas karakternya Lucifer. Lucifer ya, yang sombong, yang ingin seperti Allah, yang ingin sama seperti Allah, mengambil kemuliaan Allah begitu. Apa yang terjadi? Ayat 23 mengatakan, dan ketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah yang harus semuanya disembah, dipuja, dan dia mati dimakan cacing-cacing. Nah, kenapa tabib Lukas mencatat hal ini, saudara? Tentu ada hal yang penting yang ingin Allah nyatakan kepada manusia ya, bahwa Herodes ini, saudara, sebenarnya dia sudah dari awal sudah buat jahat ya. Dia buat jahat terus, berbuat jahat terus, dan berbuat jahat terus. Dan dia ingin supaya mengambil kemuliaan Tuhan sebagai manusia yang telah berdosa ini. Menganggap dirinya hebat, besar, dan semua orang harus tunduk kepada, menyembah kepada dia. Sudah tiba waktunya, saatnya malaikat pun marah begitu ya. Bukan hanya Allah saja marah, tapi malaikat Tuhan menampar dia dan dia mati.
Nah, memang di sini tidak ada dikatakan, saudara, dia mati memang ditampar mati. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini Herodes ini waktu ditampar memang tidak langsung dia game pada waktu itu. Ada yang mengatakan ya ini hanya ada yang mengatakan dalam sejarah itu dia sakit gitu, ditampar waktu ditampar dia jatuh sakit dan dia sakit itu tubuhnya kena penyakit namanya penyakit cacing. Tubuhnya dimakan oleh cacing-cacing gitu ya. Ini ada penafsiran yang mengatakan demikian. Tapi kalau kita lihat dia mati dimakan cacing ini, ya mungkin ada maksud yang lain ya bahwa dia mati masuk neraka. Ya, masuk neraka dimakan cacing di sana kan. Kenapa? Karena di neraka ditunjukkan bahwa ada banyak cacing-cacing yang tidak binasa. Ya, cacing-cacing yang tidak akan binasa. Ya, saudara bisa baca di sana ya. Ya, di apa nama itu di ayat-ayat firman Tuhan ya. Dimakan oleh cacing ya, di Matius juga dicatat itu ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang apa yang terjadi dengan Herodes yang mati ditampar oleh malaikat? Apa yang kita bisa pelajari, petik pelajaran begitu, ya. Satu yang kita bisa petik pelajaran, saudara, bahwa Herodes ini telah mengambil tempatnya Tuhan, ya. Dia mencuri kemuliaan Tuhan. Dia ingin menjadi seperti Tuhan. Nah, ini sebenarnya adalah tipuan daripada si iblis, di mana iblis pernah menipu Hawa untuk makan buah yang dilarang itu. Nah, dia mengatakan, kamu makan, ya matamu melek, ya melek katanya ya, engkau makan buah itu akan menjadi seperti Allah begitu. Oh, begitu ya katanya Hawa itu kepada setan. Iya, kamu makan kamu nggak mati, tapi matamu terbuka melek, kamu akan sama seperti Allah. Itu bisa saudara baca itu di Kejadian begitu. Nah, apa yang terjadi saudara? Ya, akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, dia tidak menjadi Allah, begitu ya. Ini hanya tipuan daripada iblis. Nah, jadi tipuan iblis ini sampai hari ini ya masih diingat oleh manusia ya, saudara, bahwa manusia itu bisa menjadi Allah begitu. Manusia ini bisa menjadi dewa begitu. Nah, maka tidak heran di zaman-zaman masa lalu seperti zaman Firaun, ya dia anggap dia itu dewa ya, God, small gods ya. Kemudian juga Nebukadnezar, zamannya Nabi Daniel, mereka dianggap dia hebat, punya kebesaran, punya power yang luar biasa. Manusia menganggap dia adalah dewa juga kan? Ya, dia punya otoritas yang hebat. Nah, itu mereka menganggap dia. Demikian juga ya di dalam kerajaan Romawi, kaisar-kaisar ada yang juga menganggap dirinya itu dewa, dan rakyat juga ada yang menyembah dia sebagai dewa begitu, saudara-saudara. Nah, jadi kita sudah sebagai orang Kristen ya, dari peristiwa ini ya mengingatkan kita kembali bahwa kita tidak mungkin bisa jadi Allah ya. Tapi setan menipu manusia, engkau bisa menjadi Allah. Nah, ini adalah tipuan daripada si iblis sendiri. Nah, saudara, bahwa manusia yang berdosa, manusia yang telah berdosa, ya tidak mungkin lagi ya mereka boleh mengambil kemuliaan Allah, ya kan? Bahwa si iblis yang menipu mereka dan mereka ingin supaya mengambil kemuliaan daripada Allah sendiri. Ya, ini yang manusia mau curi-curi kemuliaan Tuhan, ya, mau ditinggi-tinggikan. Manusia ingin supaya dipuja-puja, sebagai diidolakan, sebagai menjadi idols gitu ya. Nah, ini mencuri kemuliaan Allah. Nah, saudara, Allah tidak akan memberikan kemuliaannya kepada siapa saja. Nah, berarti ada manusia yang sudah mencuri kemuliaan Allah. Kan begitu. Nah, saudara kalau baca Yesaya pasal 42 ayat 6, mari kita lihat. Firman Tuhan ini sangat jelas. Allah tidak akan memberikan kemuliaannya kepada siapa saja. Bahkan kepada ciptaannya tidak akan. Yesaya pasal 42 ayat 8. Saudara bisa baca. Yesaya 42 ayat 8 di sini mengatakan, Aku ini Tuhan,
Ya, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasuranku kepada apa? Patung-patung. Tidak akan. Tapi manusia telah mencuri kemuliaan Tuhan, dan manusia telah memberikan kemuliaan Allah itu diberikannya kepada patung. Begitu loh, saudara-saudara ya. Nah, saudara masih ingat ya kan khotbah saya yang kemarin itu kepada Allah yang tidak dikenal itu kan? Nah, maka orang Yunani memberikan kemasurannya, kemuliaannya kepada arch, patung-patung yang dibikin begitu bagus, disembah-sembah sebagai pengganti Allah yang hidup dan yang benar. Nah, makanya di Roma pasal 1, saudara, mereka tahu ada Allah, tapi mereka tidak menyembah Allah, tapi mereka menyembah menggantikan Allah dengan ciptaannya. Nah, itu saudara bisa baca di Roma pasal 1 dengan jelas. Sampai hari ini, saudara, sebagai mayoritas manusia ya menyembah kepada Allah yang tidak dikenal, digantilah patung, digantilah ciptaan sebagai pengganti ilah, saudara. Oh, ini yang terjadi sampai hari ini. Ya, manusia ditipu oleh si Lucifer dan mengambil kemuliaan Allah. Seharusnya kemuliaan itu diberikan kepada Allah yang hidup dan yang benar. Nah, di dalam konteks dispensasi anugerah Allah, saudara-saudara, ini mengingatkan kita sebagai para hamba Tuhan, ya, para pelayan Tuhan, kita jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Anda jangan memuji-muji diri, sekalipun Anda tuh hebat, pintar berorasi, pintar berpidato, mungkin ada yang mengatakan pintar berkhotbah, dan Anda mengambil kemuliaan Allah, dipuji-puji oleh pengikut Anda, maka Anda akan jatuh ke dalam kesesatan. Maka itulah terjadinya gereja-gereja bidat. Kenapa? Pemimpinnya hebat kan? Dipuja-puja, maka timbullah gereja-gereja bidat, saudara. Nah, ada satu pengkhotbah evangelis terkenal yang disebut diingat oleh orang Tionghoa di Asia Tenggara ini, obor Allah di Asia. Siapa dia? Dialah John Sung. Nah, John Sung itu anak pendeta, miskin, saudara, betul. Dia dikirim bapaknya ke Amerika oleh satu lembaga misi supaya dia belajar menjadi orang pinter di Amerika. John Sung ini nggak pintar bahasa Inggris. Nah, semua anak-anak di Amerika dia bully-bully lah. How can you speak English very well? You are Chinese, katanya. Dia bilang, in 6 months I can speak English very good. Wah, betul. Selama 6 bulan ya, bahasa Inggrisnya very fasih. John Sung, dia pintar dari yang lain, belajar chemistry, pintar luar biasa, cum laude, saudara. Tapi akhirnya dia kayak orang gila-gila katanya. Kenapa di sini orang-orang Kristen Amerika tidak percaya kepada Tuhan lagi dan sebagainya? Akhirnya mereka bilang, "You gila," katanya. Nah, sudah gila, dia mendapatkan teologianya yang tidak baik begitu di Amerika. Akhirnya mereka kirim dia pulang ke Tiongkok dan dia bakar semua medalinya, sisa 1 sertifikat dikasih bapaknya. Bapaknya marah sama dia. Pantasan orang semua bilang kamu gila, katanya. Tapi John Sung tidak gila. Dia bilang papanya, saya mau jadi hamba Tuhan. Kamu mau jadi hamba Tuhan seperti papa? Sudah miskin, menjadi pendeta miskin, katanya. Oh, dia nggak peduli. Dia akhirnya pulang ke Tiongkok. Dia menjadi pengkhotbah yang terkenal. Maka disebutlah obor Allah di Asia. Nah, banyak orang puji-puji dia. Dia bilang, kalian jangan puji-puji aku. Kalian mau jatuhkan saya ya. Nah, ini kata omongan John Sung ya. Saya tidak boleh dipuji, saya tidak mau dipuji. Kalian puji saya itu berarti kalian mau jatuhkan saya, katanya. Nah, itulah John Sung yang sangat terkenal, penginjil yang sangat terkenal di kalangan orang Tionghoa. Nah, saudara saya yang kasih dalam Tuhan. Tapi ada juga orang yang senang dipuji-puji, ya, senang, wah, memuji diri, saya sudah berkhotbah,
jutaan orang mendengar khotbah saya, sekali saya khotbah 10.000, 20.000 orang dengar khotbah. Jangan engkau pujimu diri sendiri, ya. Biarlah orang lain yang memuji Anda, kata firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari ayat firman Tuhan mengingatkan kita di Amsal pasal 27 ayat 1 dan 2. Mari kita lihat Amsal. Apa yang Amsal nasihatkan kepada kita? Amsal 27 ayat 1 dan 2 mengatakan begini. Janganlah memuji dirimu karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, ya. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Nah, jadi artinya aplikasinya, okelah, kita mengatakan ya kita jangan memuji diri kita. Oh, saya hari esok bisa begini, bisa begitu, bisa begini. Janganlah. Ya, biarlah orang lain memuji engkau, dan begitu. Nah, kemudian Paulus juga mengatakan di 2 Korintus 10:12, ya, memuji diri dan mengukur diri dengan ukuran diri sendiri dan membandingkan mereka diri sendiri adalah bodoh. 2 Korintus 10:12. Coba kita baca ayatnya dalam TB, ya. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memuji diri sendiri. Nah, Paulus mengatakan mereka ini ya, bukan Paulusnya, mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. They are not wise. Maka ini ayat mengingatkan kita semuanya, ya, hamba Tuhan, kita semua, jangan kita memuji diri kita, jangan kita sombongkan diri kita sendiri. Allah tidak akan memberikan kemuliaannya kepada siapapun saja. Berilah kemuliaan, hormat hanya bagi Allah kita, yang kita kenal, yang kita sembah, yang menyatakan dirinya kepada kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah yang layak menerima segala puji dan sembah, karena dia adalah the Lamb of God has been slain. Dia adalah domba Allah yang telah disembelih, kata Yohanes ditulis di kitab Wahyu. Dia anak domba yang layak menerima segala puji dan sembah. Dan kita harus kembalikanlah hormat, sembah kita hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Maka itu kisah Herodes yang ditampar oleh malaikat ini mengingatkan manusia, mengingatkan kita, jangan kita sombong, jangan kita mencuri kemuliaan Allah, jangan kita dipuja-puja, ya, karena kita tidak layak. Yang layak dipuja, yang layak menerima sembah adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya Tuhan mengingatkan kita, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya, supaya kita selalu memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus, karena dia layak menerimanya, karena dia sudah mati untuk kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.